Namo Buddhaya semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bersama Bunda Anis Purniasari. Pada pelajaran 5 kali ini kita akan belajar tentang kewajiban anak. Sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti hidupnya akan bahagia. Jika orang tua sakit, anak wajib merawat orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, sebagai anak harus tetap melaksanakan kewajiban sebagai anak berbakti, seperti pada gambar berikut ini. Seorang anak sedang melakukan sembahyang leluhur atau yang disebut dengan cengbeng. Ini sering dilakukan dalam tradisi Tionghoa pada bulan tertentu. Wujud bakti ini dilakukan secara turun-temurun. Nah, sebelum kita belajar tentang kewajiban anak, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan kewajiban. Biasanya kalau kita berbicara tentang kewajiban, itu kita juga perlu mengetahui apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Hak itu ada berbagai macam, teman-teman. Nah, hak seorang anak contohnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi hak yang perlu diterima oleh seorang anak. Nah, antara anak dan orang tua memiliki kewajiban timbal balik agar hidup bahagia. Hak anak akan dipenuhi orang tua jika anak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Nah, ini ada sebuah kisah anak yang berbakti. Namanya Kaisar Wen yang berasal dari dinasti Wen. Sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat sayang dan patuh kepada ibunya. Walaupun sangat sibuk dengan urusan kenegaraan, tetapi dia tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang anak. Ibunya menderita sakit parah. Kaisar Wen selalu berdoa agar ibunya segera sembuh. Kaisar Wen menjaga kondisi dirinya agar tetap kuat untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Kaisar Wen selalu mencicipi obat sebelum diberikan kepada ibunya. Sifat-sifat baik Kaisar Wen yang patut kita tiru, teman-teman. Khotbah Buddha tentang kewajiban itu terdapat dalam Sigallowada Sutta. Sigallowada Sutta dikhotbahkan kepada pemuda yang bernama Sigala. Sigallowada Sutta berisi 6 kewajiban timbal balik terhadap orang tua, guru, istri dan anak, sahabat, pertapa atau brahmana, dan pelayan atau buruh. Permintaan ayah Sigala. Sebelum meninggal dunia, ayah Sigala meminta agar setiap pagi Sigala melakukan pemujaan. Setiap pagi hari sebelum matahari terbit, Sigala memuja kepada 6 arah. Sigala membasahi rambut dan pakaiannya, merangkapkan kedua belah tangannya ke atas, lalu menyembah ke berbagai arah bumi dan langit, yaitu arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan, arah bawah, dan arah atas. Saat Buddha sedang berpindah patah, beliau menemui pemuda Sigala. Buddha mengajarkan makna pemujaan 6 arah yang sebenarnya, yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban timbal balik. Arah utara berarti menghormat sahabat atau teman. Arah selatan berarti menghormat guru. Arah barat berarti menghormat istri dan anak. Arah timur berarti menghormat ayah dan ibu.
Arah atas berarti menghormat petapa atau brahmana, sedangkan arah bawah berarti menghormat pelayan atau buruh. Setelah mendengarkan khotbah dari Buddha, pemuda Sigala memuji dan menyatakan berlindung kepada Buddha serta meminta agar diterima sebagai peserta didik Buddha atau upasaka. Nah, teman-teman, berikut adalah pengorbanan ibu. Seorang ibu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kita, mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Ibu dan ayah selalu mencintai dan berusaha membahagiakan anaknya. Selanjutnya, tugas kita untuk menunjukkan bakti kepada orang tua. Dan berikut, bakti anak kepada orang tua dalam Sigalapada Sutta adalah dengan melaksanakan 5 kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. 4, mempertahankan kekayaan keluarga. Dan yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jasa orang tua amat besar dan sulit terbalas oleh anak-anaknya selama hidupnya. Simaklah sabda Buddha sebagai berikut. Bila seseorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Dikutip dari Anguttara Nikaya, bab 4 ayat 2. Oleh sebab itu, anak-anak seyogyanya berbakti kepada orang tuanya, berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya. Demi kebahagiaan kedua orang tua, anak-anak selalu dekat dengannya, dengan penuh kasih sayang, rasa hormat, rasa bakti, dan peduli pada mereka. Bersikap patuh dan sopan kepada ayah dan ibu adalah kebahagiaan. Dengan berbuat demikian, sama halnya berlaku baik kepada para suci. Jika kedua orang tua sudah meninggal, anak tetap berkewajiban. Yang pertama, memberikan sesajian untuk penghormatan. Yang kedua, mendoakan mereka agar terlahir di alam bahagia. Yang ketiga, berdana atas nama keluarga yang telah meninggal atau yang disebut patidana. Yang keempat, merawat dan membersihkan makamnya. Nah, selanjutnya itu kewajiban orang tua terhadap anak. Apa saja kewajiban orang tua terhadap anak? Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Yang kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. Yang keempat, mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Dan yang kelima, memberikan warisan pada waktu yang tepat. Sekian dulu video dari Bunda, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Namo Buddhaya.